Ini mohon maaf terjadi sepanjang sejarah Pak dalam kehidupan bernegara. LC asal Jawa Barat, jujur aja LC ini banyak dari Jawa Barat, kita akui. Cuci otak seperti ini sudah sangat luar biasa. Efek geopolitiknya adalah apa? Efek geopolitiknya adalah melumpuhkan generasi emas Indonesia untuk masa depan, karena Indonesia kaya akan sumber daya alam. Dia ingin melumpuhkan generasinya untuk dalam jangka panjang. Kalau hari ini misalnya masih investasi, dalam jangka panjang bisa jadi kita akan kehilangan sumber potensi kepemimpinan negara, sumber potensi penjaga negara, polisi, TNI, hakim, jaksa, dan sumber potensi produktif yang itu merupakan ancaman. Desain politik dalam persaingan global itu di dalamnya juga mendesain merusak otak kiri dan otak kanannya masyarakat pada sebuah wilayah untuk segera dikuasai. Kita ini belum berpikir sampai sana, orang lain tuh sudah mendesain detail untuk 30-40 tahun ke depan. Sehingga tanpa kompromi ini harus segera diperangi, dan saya menyatakan berulang-ulang bahwa kejahatan, pembegalan, pencurian kendaraan motor hari ini motifnya bukan sekedar ekonomi, karena banyak dilakukan oleh anak-anak yang belum punya tanggung jawab terhadap keluarga, belum menikah, masih di bawah umur, usia remaja, rata-rata di bawah 25 tahun. Zaman dulu begal rata-rata 40, 50, hari ini usia muda. Artinya apa? Ada faktor obat yang mempengaruhi pikirannya. Bisa jadi mereka ingin punya motor, mereka ingin punya HP bagus, mereka ingin hidup senang dengan cara yang mudah. Dan hari ini, dulu begal jarang dibunuh, hanya direbut. Hari ini dibunuh. Nah, dampak dari pembunuhan itu apa? Kalau ada yang berargumentasi mereka merampok, membegal untuk kepentingan ekonomi karena kemiskinan, saya katakan pembegalan mengakibatkan kemiskinan. Saya hampir tiap hari Pak, karena rumah saya itu membuka orang untuk mengadu. Kemarin salah satu korban pembegalan di Kabupaten Subang, di kebun tebu, adalah orang yang baru selesai menunaikan sholat tahajud. Disamper oleh temannya untuk mengambil kambing dari desa tetangga, membeli bukan mencuri. Dia bagian bawa motornya, di perjalanan dihantam ke, ini yang dimaksud. Warga juga harus mentaati, kata orang Sunda, nitih kudu wanci, ngala kudu bebeja. Tunduk karena waktu anu tangtu, ninggang karena mangsa utama. Ada hitungannya. Misalnya tidak boleh beli kambing jam 3 malam. Tidak boleh keluar ngambil kambing jam 3 malam. Sudah dilarang oleh istrinya, Pak, peting keneh tong keluar. Dia maksa. Kemudian yang kedua, kelengkapan kendaraan bermotor, pakai helm itu penting. Kita pakai helm karena takut ada polisi, bukan untuk keamanan. Helm yang berstandar, bukan hanya sekedar. Salah satu faktor penyebab kematian orang yang dibegal itu adalah tidak pakai helm. Ketika dihantam pakai balok kepalanya, langsung ke kepalanya dan pecah. Kalau pakai helm, mungkin masih bisa terselamatkan. Apa yang diakibatkan? Kemudian yang boncengnya tangannya patah, masih melawan, memukul dengan menggunakan bambuk. Yang paling menarik ini penting adalah psikologi publik. Saya bikin sayembara untuk membangunkan, kita tidak boleh takut oleh begal, begal yang harus takut oleh kita. Masa 100 orang membuat takut 100.000 orang? Gak bisa. Kita yang harus buat takut mereka. Kenapa? Pembiaran, psikologi, berbagai ragam. Maka waktu itu dalam cerita orang yang dibegalnya, waktu dia merintih kesakitan, begalnya masih ada, motor tuh lewat, cuek. Mobil pengangkut tebu lewat, truk, cuek. Bisa jadi tidak peduli atau takut. Rasa takut, kalau semua orang rasa takut, maka satu orang akan menguasai 1000 pikiran orang. Maka saya katakan kita dibalik,
Satu orang harus dikuasai pikirannya oleh 1000 orang. Dibalik, ini perang psikologi, disebutnya perang asimetris. Tidak cukup hanya kelengkapan senjata penangkapan, tidak. Tapi sebuah psikologi harus dibangun. Nah, apa yang akan ditimbulkan dari itu? Pertama, rumah sakit tidak memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka korban begal, korban pencurian, korban kekerasan, karena tidak ada asuransinya. BPJS-nya tidak mau bayar. Untuk itu saya tegaskan, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membiayai pengobatan bagi siapapun korban kekerasan, korban penculikan, korban pembulian, korban pembegalan, korban perampokan. Itu pertama. Yang kedua, apabila meninggal dan meninggalkan istri dan anak-anaknya, maka Gubernur di Jawa Barat bertanggung jawab terhadap kehidupannya ke depan. Sekolah anak-anaknya, pembiayaan bagi keluarganya. Ini penting. Ini penting karena psikologinya. Hari ini di rumah saya, karena lagi nunggu saya, lagi nunggu juga. Saya mau ketemu nanti jam 5. Adalah anaknya dibacok oleh begal. Sekarang di rumah sakit biayanya sudah nyentuh 15 juta. Saya katakan, sudah saya bayar, tunggu. Ini problem, Pak. Nah, psikologi ini harus kita perangi bersama-sama. Negara harus hadir untuk menyelesaikan seluruh problem. Dan saya juga mengucapkan terima kasih, Pak. Ini saya khusus pada jajaran Direskrim Direskrim Sus, kemudian Dir PPA, Pak. Ini mohon maaf, terjadi sepanjang sejarah, Pak, dalam kehidupan bernegara. LC asal Jawa Barat, jujur aja, LC ini banyak dari Jawa Barat, kita akui. Mungkin banyakan jebolan dari Bandung gitu dulu. Dulu dari Bandung mungkin sudah agak lama, mukanya terlalu sering dikenal, akhirnya biar menjadi yang baru pindah ke Maumere. Nah, di Maumere itu saya dan teman-teman PPA menjemput hampir berapa, Bu? 9 ya? Hah? 12, Pak. Dan pertama terjadi adalah pemilik tempat hiburannya dipidanakan, ditahan oleh Polres Kupang ya, Polres Maumere, sekarang berproses di pengadilan, kemudian saksi-saksinya diantar dari sini ke sana, walaupun kepala dinas saya harus nungguin saksi-saksinya lagi bobok dulu di Tangerang. Nggak mudah Pak Ketua ngurus yang begitu, Pak. Harus sabar, Pak. Nanti biar Pak Ketua yang urus, menebus dosa masa lalu itu. Nah, ini adalah bagian concern dari negara. Orang di luar negeri korban perdagangan orang. Kita jemput balik, kita biayai oleh APBD, Pak. Kita jemput. Kenapa? Kita hanya ingin satu katakan, HD goreng itu adalah anak kandung Jawa Barat. Maka gubernur bertanggung jawab terhadap keselamatan warganya. Ini, Bro. Jadi, ini concern kita sehingga mulai saat sekarang dan ke depan kita akan terus memberikan stimulus, dukungan moral dan material kalau memang sangat diperlukan terhadap operasi ini, Pak Kapolda, dan operasi ini harus terus dilakukan. Expose-nya dalam setiap bulan, dan saya harapkan berputar, tidak di Polda saja, nanti geser ke Garut, kemudian geser ke wilayah Bogor, geser ke wilayah Cirebon, sehingga efek kejutnya memiliki efek yang cukup kuat bagi masyarakat.